Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, dan kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau mengasihi kami. Tapi kami masih sulit untuk mengerti mengapa Engkau mengasihi kami yang telah mendukakan Engkau. Mengapa Engkau mengasihi kami yang tidak patut dan tidak layak untuk menerima segala cinta kasih-Mu ya Tuhan. Mengapa Engkau mengasihi kami ketika kami terus berkeluh kesah dan kami terus memberontak di dalam keseharian kami kepada-Mu Tuhan. Dan yang lebih sulit untuk kami mengerti mengapa Engkau mengasihi kami sampai Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, untuk mati di atas kayu salib. Maka biarlah pada malam ini Tuhan kami minta untuk Engkau sekali lagi membawa ingatan kami kepada peristiwa di atas kayu salib, di mana keadilan dan cinta kasih Tuhan bertemu, di mana kami boleh diperdamaikan dengan Allah yang suci. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menghangatkan hati kami kembali. Mungkin kami sudah sekian lama menjalani hidup sebagai orang Kristen, tetapi kami tidak mengerti lagi akan cinta Tuhan. Kami menjalani hidup sebagai seorang yang disebut Kristen, tetapi kami tidak lagi melihat cinta Tuhan di dalam hidup kami. Maka pada malam ini kami berdoa Tuhan, dalam waktu yang singkat ini, sekali lagi firman-Mu boleh mengkobarkan hati kami. Firman-Mu boleh kembali menghangatkan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh pergi untuk menjadi saksi Tuhan, menyatakan akan berita sukacita kabar baik Injil itu ke tempat manapun yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa serahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-30. Kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Yohanes pasal 19 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga kadang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Lalu Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Yesus, Aku haus. Saudara sekalian, siapakah yang mengucapkan perkataan itu? Alkitab mengatakan bahwa Yesus Tuhan mengucapkan perkataan itu. Mungkin orang akan menanyakan, Tuhankah yang mengucapkan perkataan itu? Kalau Dia adalah Tuhan, mengapa Dia mengatakan aku haus? Bukankah haus adalah kebutuhan yang paling dasar dari makhluk yang dicipta, makhluk yang terbatas? Haus adalah kebutuhan yang paling dasar daripada makhluk yang dicipta. Tetapi Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan itu haus? Maka ketika orang-orang Kristen memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, kurios, maka dunia akan berkata, Yesus tidak mungkin Tuhan, sebab Tuhan tidak mungkin haus. Yesus tidak mungkin Tuhan, sebab Tuhan tidak mungkin menderita. Jadi apa maksud daripada kalimat Yesus di atas kayu salib? Bukankah Dia adalah Tuhan? Mengapa Dia mesti merasa haus? Dan lebih lagi, mengapa Dia harus mengucapkan kalimat itu di atas kayu salib? Kita mengucapkan kalimat itu mungkin setelah kita bepergian sehari penuh, dalam kesibukan kita tidak sempat minum dan kita mengatakan aku haus. Tetapi kalimat itu Yesus ucapkan ketika Dia sedang berada di atas kayu salib.
Hari ini tema kita adalah ketika Tuhan disalibkan. Ketika Tuhan berada di atas kayu salib. Kalau kita bertanya kepada orang-orang, di manakah Tuhan itu berada? Dari anak kecil sampai kepada orang tua, mereka akan dengan mudah menjawab, Tuhan ada di sorga, Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ, Tuhan tidak ada di sini, Tuhan ada di sorga, saudara sekalian. Anak-anak akan menjawab dengan lantang, Tuhan ada di sorga. Orang tua akan menjawab, Tuhan ada di sorga. Kita akan mengatakan Tuhan tidak di sini. Nah, seandainya saudara sekalian, seandainya saudara tidak pernah mendengarkan kisah Alkitab, atau saudara berada di dalam agama yang lain, lalu kemudian ada yang menanyakan pertanyaan ini, di manakah Tuhanmu berada? Kemudian ada yang menjawab, di kandang binatang. Oh saudara sekalian, orang itu pasti akan dihujat. Bahkan mungkin orang itu akan dihukum dengan keras. Bahkan mungkin dia akan dimatikan. Sebab jawabannya adalah jawaban yang kurang ajar. Masakan Tuhanmu ada di kandang binatang? Itu jawaban yang kurang ajar. Apalagi saudara sekalian, apalagi kalau ada yang menjawab bahwa Tuhan ada di atas kayu salib. What? Tuhan ada di atas kayu salib. Bagi kita yang sudah sering mendengarkan cerita Alkitab sebelumnya, bagi kita yang tidak pernah tahu seperti apa peristiwa penyaliban secara detail, bagi kita yang tidak pernah melihat peristiwa penyaliban, mungkin tidak terlalu sulit menerima kalimat bahwa Tuhan itu ada di atas kayu salib. Tapi tidak bagi mereka yang hidup pada zaman di mana hukuman salib itu masih diberlakukan, saudara sekalian. Ketika seseorang mendengar bahwa ada anggota keluarganya yang dihukum mati dengan cara disalibkan, saudara sekalian, maka dengan segera kemerian yang hebat itu akan merambat dan menyelimuti seluruh daripada keluarga itu. Dan cengkeraman rasa takut yang sangat akan menggenggam, mengikat mereka, saudara. Bayangan kehinaan dan kesengsaraan yang teramat dalam, bayangan kengerian dari menit demi menit yang dilalui oleh seorang yang terhukum di dalam proses penyaliban, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhirnya, saudara sekalian. Tidak terbayangkan. Aib yang tidak habis-habisnya harus ditanggung oleh keluarga. Itu adalah sebuah kenyataan yang sebisa mungkin harus dijauhkan sejauh-jauhnya daripada setiap keluarga. Ketika Maria membawa bayi Yesus ke bait Allah, di situ Simeon berkata kepada Maria bahwa sesuatu pedang akan menusuk ke dalam jiwamu. Maria mungkin belum mengerti, tetapi ini mau mengatakan bahwa engkau akan melihat dia berada di atas kayu salib. Itu seperti satu pedang yang menusuk ke dalam jiwamu. Peristiwa salib begitu mengerikan, saudara sekalian, sehingga ketika orang tua harus membawa anak mereka melewati orang-orang yang disalibkan di pinggir jalan, seringkali mereka disalibkan di pinggir jalan utama, menjadi satu peringatan bagi orang-orang. Engkau jangan coba-coba melakukan hal yang sama, engkau akan mengalami keadaan seperti yang disalibkan itu. Tetapi ketika keluarga orang tua harus membawa anak melewati orang-orang yang terhukum salib, di mana masih ada terhukum di atas salib, di atas salib itu atau jenazahnya, jasadnya ada di atas salib dengan tubuh yang penuh luka, ditelanjangi, dipermalukan, maka mereka akan menutup mata daripada anaknya. Mereka berkata, nak, jangan engkau lihat, jangan engkau lihat, sebab itu akan menimbulkan trauma yang begitu mendalam. Jikalau kita melihat kecelakaan di tengah jalan dan kita melihat korban itu berada di tepi jalan, saudara lihat, itu menimbulkan trauma yang mendalam, saudara sekalian.
seorang tentara yang berperang di dalam peperangan di Palestina, di Gaza, saudara sekalian. Dia menceritakan kisah nyatanya. Dia mengatakan dia trauma sampai kepada hari ini. Dia berkali-kali ingin mencoba bunuh diri, membayangkan bagaimana mayat-mayat bergelimpangan dan dia harus menjalankan bulldozer untuk menggiling daripada mayat-mayat itu. Dan dia sampai sekarang dia trauma membayangkan mayat yang terhampar di hadapannya, saudara. Maka saudara, pada zaman itu ketika orang membawa anak melewati lokasi daripada penyaliban, mereka menutup mata. Nah, jangan lihat, ini satu peristiwa yang akan membuat trauma yang begitu mendalam, saudara sekalian. Maka warga negara Roma, warga negara Rom, mereka tidak boleh dihukum mati dengan cara disalibkan. Kita tahu Paulus dihukum mati dengan cara dipenggal sebab dia adalah warga negara Rom. Saudara sekalian, salib sendiri bukanlah hukuman yang baru pada zaman Romawi. Penyaliban adalah sebuah metode hukuman mati yang terkenal, terutama di antara orang-orang Persia, di antara orang-orang Seleukia, di antara orang-orang Kartago dan juga Romawi. Dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Hukuman salib itu baru diberhentikan pada zaman Kaisar Konstantin yang agung. Kaisar Kristen yang pertama, dia menghapuskan hukuman salib pada awal abad ke-4 sebagai penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhannya. Nah, saudara sekalian, salib kita sendiri menyaksikan tadi narasinya, saudara sekalian. Bagaimana proses, bagaimana keadaan yang dialami oleh seorang yang disalibkan. Salib ada bermacam metode dalam eksekusinya. Biasanya orang yang dihukum setelah dicambuk, mereka diseret ke tempat hukuman, di mana batang kayu yang tegak lurus sudah ditancapkan di tanah, dan di dalam keadaan telanjang, sebab mereka harus dipermalukan serendah-rendahnya dalam keadaan telanjang, entah mereka ditelanjangi saat itu atau sebelumnya pada saat dicambuk. Maka seorang terhukum, dia diikat dengan tangan yang terentang di palang daripada salib, dan dia biasanya dipaku di pergelangan tangannya, saudara. Paku yang menembusi pergelangan tangan, saudara sekalian, itu akan memberikan rasa sakit yang luar biasa, akan begitu menyakitkan, sebab paku yang ditancapkan itu menembusi syaraf yang paling sensitif pada pergelangan tangan daripada manusia. Rasa sakit pada pergelangan itu luar biasa, saudara sekalian. Pada saat Perang Dunia Kedua, tentara-tentara yang terluka di pergelangan biasanya mereka meminta diamputasi, saudara, karena rasa sakit itu tidak tertanggungan, saudara. Dan itulah yang dialami oleh mereka yang disalibkan. Setelah paku ditancapkan, palang itu kemudian diangkat tinggi-tinggi ke atas tiang yang tegak lurus 3 meter dari tanah. Selanjutnya kaki diikat atau dipaku kepada poros yang tegak. Lalu sebatang kayu disisipkan setengah kepada poros itu, menjadi pijakan kaki dari terhukum di atas kayu salib, sehingga dia bisa menopang tubuhnya. Dan di atas kepala daripada terhukum ditempatkan sebuah papan yang menyatakan nama dan kejahatannya. Tapi kita ingat apa yang tertulis di papan di atas kepala daripada Yesus. Inilah Raja orang Yahudi. Satu pengakuan yang diberikan kepada Yesus. Dan saudara sekalian, penyaliban itu bukan hukuman yang membawa kematian dengan cepat. Kalau saudara boleh memilih cara mati, saudara pilih matinya lama dan sakit atau matinya cepat. Kita akan pilih matinya cepat, saudara sekalian. Bahkan orang begitu takut dengan kesakitan, kesengsaraan, sehingga sekarang hukuman mati di beberapa negara jauh lebih manusiawi, saudara, dengan cara disuntikkan obat bius sehingga dia tidak merasakan kematian itu, saudara. Tetapi salib bukan hukuman yang membawa kematian dengan cepat. Penyaliban adalah hukuman dengan kematian yang paling lama dan paling menyiksa. Terhukum biasanya pada akhirnya mati karena kombinasi
daripada sirkulasi darah yang terhambat, organ yang gagal, dan sesak napas karena tubuh tertekan oleh beratnya sendiri. Lalu jikalau pasukan Romawi mau mempercepat kematian, maka kematian itu bisa dipercepat dengan cara menghancurkan lutut daripada terhukum itu dengan memakai tongkat besi atau memakai martil yang besar, lalu menghancurkan kakinya sehingga orang yang disalibkan dia tidak bisa lagi menopang tubuhnya itu dan membuat dia semakin sulit untuk bernapas, sehingga mempercepat sesak pada napas dan mengakibatkan syok pada seluruh tubuh orang yang disalibkan itu. Saudara sekalian, penyaliban paling sering digunakan untuk menghukum para penghasut politik dan agama, para perompak, para budak, dan mereka yang tidak memiliki hak-hak sipil. Pada tahun 519 sebelum Masehi, Raja Darius pertama pernah menyalibkan 3.000 lawan politiknya di Babilonia, saudara sekalian. Bayangkan betapa beratnya yang dikerjakan ketika 3.000 orang disalibkan, saudara. Tahun 88 sebelum Masehi, Alexander Janneus, raja dan imam besar Yudaisme, menyalibkan 800 orang Farisi. Dan pada tahun 32 Masehi, Pontius Pilatus menghukum mati Yesus dari Nazaret. Saudara, mendengarkan sekelumit tentang salib itu saja membuat kita menahan napas, membayangkan kekejaman daripada salib. Betapa kejam, betapa merendahkan, kematian yang begitu menyiksa, penderitaan yang begitu sangat, rasa malu yang begitu hebat, ditelanjangi, diperhadapkan. Saudara sekalian, sekarang orang terhukum masih boleh pakai masker supaya tidak malu, masih pakai jaket, pakai hoodie, tutup kepalanya supaya tidak ketahuan. Tetapi seorang tersalib, ditelanjangi, dan di atas kayu salib semua orang bisa menyaksikan siapa dia. Dan itulah yang dialami oleh Tuhan kita. Tidak ada agama yang berani membayangkan Tuhannya ada di atas kayu salib. Tetapi di dalam kekristenan, itulah yang dialami oleh Tuhan kita. Maka tema ketika Tuhan disalibkan bukanlah hal yang bisa diterima dengan mudah. Ketika Tuhan disalibkan bukan statement yang bisa diterima dengan mudah. Sebab pertama-tama, ketika saudara dan saya menyebut Tuhan, pertanyaannya, siapakah dia? Siapakah Tuhan itu? Simonides, seorang sastrawan dan filsuf besar, satu hari dipanggil oleh raja bernama Riro. Raja Riro dari Sirakus yang gelisah memikirkan. Raja tidak bisa tidur, dia terus memikirkan, apakah Allah itu? Jikalau ada Allah, seperti apakah dia? Dia tidak bisa mengerti dan dia begitu gelisah. Maka dia memanggil filsuf itu, dia memanggil Simonides. Tolong kasih tahu saya, siapakah Allah itu? Lalu Simonides dia memikirkan dan dia berkata, dia minta waktu sehari untuk memikirkannya. Dan ketika sehari itu berakhir, raja tanya, sudahkah kau temukan jawabannya? Simonides berkata, belum raja, aku minta 2 hari. Setelah 2 hari berlalu, raja panggil dan dia berkata, aku tidak bisa jawab, aku minta 4 hari. Maka demikianlah seterusnya berlanjut dengan kelipatan daripada hari. Akhirnya raja menjadi kesal, raja menjadi marah dengan tingkahnya, dan raja bertanya, apa-apaan semua ini Simonides? Dan pujangga itu menjawab, raja, semakin saya memikirkan apakah Allah itu, semakin gelap dan semakin tidak terselami pemahaman itu. Saudara coba pikir tentang Allah, tidak akan habis-habisnya. Memang jawaban ini membingungkan, tetapi jawaban daripada Simonides menunjukkan
bahwa Allah adalah subjek yang sangat mulia. Allah adalah subjek yang terlalu tinggi. Allah adalah subjek yang tidak mungkin dimengerti seluruhnya, bahkan oleh manusia yang paling pandai di seluruh dunia ini. Sebab Allah itu adalah pribadi yang transenden. Allah adalah pribadi yang berada jauh di sana. Pertanyaan keempat daripada Westminster Shorter Catechism, satu pelajaran daripada iman Kristen. Katekismus singkat Westminster, pertanyaannya, what is God? Memberitahu kita apa yang Alkitab nyatakan tentang Allah. Bahwa Allah adalah roh, Allah tidak terbatas, Allah kekal, dan Allah tidak berubah di dalam keberadaannya, di dalam hikmahnya, di dalam kuasanya, di dalam kekudusannya, di dalam keadilannya, dan di dalam kebenarannya. Allah bukan bagian daripada dunia yang dicipta, melainkan Dia adalah sang pencipta dan sang penopang daripada dunia ini. Allah tidak bergantung kepada apapun juga. Natur Allah, atribut-atribut Allah, jalan-jalannya berada di luar kemampuan pemahaman daripada manusia. Allah lebih besar dan lebih berkuasa daripada apapun yang ada dalam dunia yang dicipta. Allah itu memiliki kekudusan dan keagungan, holiness and majesty. Allah tidak dikurung oleh hukum-hukum alam semesta ini. Allah berada di luar daripada ruang dan waktu. Tetapi Alkitab yang sama juga memberitahu kita bahwa Allah yang demikian juga adalah Allah yang masuk ke dalam dunia. Dan ketika Allah masuk ke dalam dunia, Allah bukan sekadar mengunjungi dunia di dalam penyamaran seperti di dalam mitologi daripada dewa-dewi Yunani. Melainkan ketika Allah masuk ke dalam dunia, Dia menjadi sama seperti kita. Di dalam mitologi Yunani banyak kisah-kisah penyamaran, banyak kisah-kisah perubahan bentuk daripada dewa-dewa Yunani. Seperti Zeus yang dijuluki pimpinan para dewa, tapi juga dewa yang dijuluki sebagai dewa mata keranjang, saudara. Karena dia sering menjelma menjadi binatang termasuk angsa, banteng atau kukuk. Untuk apa? Untuk mencapai hasrat romantisnya, saudara. Lalu Zeus dan Hermes dewa penyampai pesan, mereka pernah menyamar sebagai pelancong yang miskin untuk menguji kemurahan hati daripada penduduk satu kota. Dionysius, dewa anggur, dewa teater dan pesta, pernah menyamar sebagai seorang gadis untuk bersembunyi dari kemarahan Hera, saudara. Mereka berubah bentuk bukan untuk berkorban bagi manusia. Mereka berubah bentuk bukan untuk mendatangkan faedah bagi manusia. Mereka berubah bentuk untuk kepentingannya sendiri. Dan mereka berubah bentuk tidak harus korban apa-apa, tidak harus bayar harga. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Allah, berbeda. Saudara harus tahu bedanya saudara mengenal Yesus dengan tidak. Saudara harus tahu kenapa saudara menjadi orang Kristen. Saudara bukan menjadi orang Kristen karena saudara harus pilih satu di antara berbagai agama. Saudara harus tahu bedanya. Saudara sekalian, di dalam Alkitab Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Dia berbeda ketika datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan yang dengan rela melepaskan segala kemuliaan sorgawinya. Dia adalah Tuhan yang dengan rela mengosongkan dirinya sendiri. Dan Alkitab mengatakan Dia mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, dan menjadi sama seperti kita. Dan bahkan dalam keadaan sama seperti kita, Dia rela untuk mati, saudara sekalian. Bisakah Allah mati? Bisakah Allah mati? Allah tidak mungkin mati. Tetapi Yesus Kristus ketika Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti kita, Dia rela mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa Dia mati di atas kayu salib, saudara? Untuk apa Dia mati di atas kayu salib? Dia mati di atas kayu salib, Dia berdiri di antara kita yang berdosa dan Allah yang kudus dan Allah yang suci, Allah yang adil. Dia berdiri di antara kita yang berdosa, di antara kita yang mendukakan Allah, di antara kita yang memberontak kepada Allah, di antara kita
dunia yang penuh dengan dosa-dosa dan kenajisan kita, Yesus berdiri di antara kita yang selayaknya menerima cawan murka Allah atas dosa-dosa kita. Dia berdiri di antara kita dan Allah di dalam kemurkaannya. Yesus ada di sana sebagai perantara daripada kita, sebagai perantara daripada kita, saudara. Saudara mau jadi perantara? Kita mau jadi perantara kalau menguntungkan saudara. Saudara mau jadi perantara kalau saudara berada dalam resiko? Saudara mau jadi perantara kalau tidak ada keuntungan apa-apa? Kita mau jadi perantara kalau ada keuntungan. Tetapi Yesus berada di sana. Dia menjadi perantara kita. Dia ada di atas kayu salib demi menerima murka daripada Tuhan Allah. Maka perkataan Yesus di atas kayu salib, aku haus. Saudara, aku haus. Itu bukan perkataan yang tanpa makna. Sama seperti kalau kita mengutarakan aku haus. Itu perkataan biasa, tidak ada artinya. Tidak, saudara sekalian. Di antara 7 perkataan di atas kayu salib, ini adalah perkataan yang paling pendek. Perkataan yang paling pendek di dalam bahasa Yunani hanya satu kata, dipso. Perkataan yang paling pendek, aku haus. Tetapi apa makna perkataan Yesus aku haus? Apa artinya? Perkataan ini memberikan kepada kita satu fakta akan inkarnasi dari Yesus. Saudara, perkataan ini memberitahu kita, perkataan ini aku haus, memberitahu kita sejauh apa Allah rela turun menjadi manusia. Saudara mungkin bertanya, sejauh apa Yesus turun menjadi manusia? Kalimat ini, kata-kata ini, aku haus, memberitahu kita how low, berapa rendah Yesus bersedia turun ketika dia menjadi manusia. Kalimat pertama dari 7 perkataan salib adalah Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat itu menunjukkan keilahian daripada Yesus. Bahkan ketika dia berada di atas kayu salib, ketika dia memanggil Allah dengan Bapa, itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah. Dan ketika dia mengucapkan ampunilah, itu adalah satu kata yang bersifat verb imperatif, saudara sekalian, menunjukkan dia memiliki kuasa untuk mengampuni orang-orang, saudara sekalian. Kalimat itu menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa itu, menunjukkan keilahian daripada Yesus. Tetapi jangan lupa di atas kayu salib, dia juga adalah manusia yang sama seperti kita. Di dalam segala kelemahan kemanusiaan yang sungguh-sungguh nyata, Yesus bukan sekadar mengenakan topeng manusia. Yesus bukan sekadar dirubahkan. Harusnya dia yang berada di atas kayu salib, tapi karena dia adalah orang yang saleh, maka Yudas diubahkan wajahnya, sehingga Yudaslah yang berada di atas kayu salib. Tidak, saudara sekalian, Yesus sungguh-sungguh berada di atas kayu salib. Di dalam segala kelemahan kemanusiaan yang sungguh nyata, tubuhnya harus melalui derita yang tidak terbayangkan, melalui rasa sakit dan penyiksaan. Yesus berada pada breaking point dan begitu dekat dengan kematiannya. Prajurit-prajurit yang mendengar perkataan Yesus, aku haus, memberikan kepadanya anggur asam untuk diminum. Saudara sekalian, apa yang menghentakkan hati kita dari perkataan ini, saudara? Apa yang begitu menarik kita akan perkataan ini? Bukanlah betapa dalam atau betapa tingginya perkataan ini, melainkan betapa manusiawinya perkataan ini. Sebab lapar dan haus mewakili 2 kebutuhan paling dasar daripada manusia. Kalau saudara lapar, saudara haus, saudara tidak perlukan yang lain. Saudara ditawari emas 100 kilo, tapi saudara berada di padang gurun, tidak ada air. Saudara berada dalam keadaan haus, yang saudara perlukan yang paling basic, yaitu air itu. Maka saudara lapar dan haus, itu mewakili 2 daripada kebutuhan paling dasar daripada manusia. Beberapa perkataan di atas kayu salib, kita tahu ada 7 perkataan di atas kayu salib. Beberapa perkataan di kayu salib seperti sudah selesai, it is finished.
itu merefleksikan apa yang para teolog itu sebut sebagai Deus Semper Mayor. Deus Semper Mayor, saudara sekalian, artinya the God who is always great. Allah yang senantiasa besar adanya. Ketika Yesus mengatakan it is finished, mengatakan bahwa segala sesuatu sudah kutuntaskan, menunjukkan kebesarannya Deus Semper Mayor. Allah itu selalu besar. Tapi ketika Yesus mengatakan aku haus, ketika dia mengatakan aku haus, itu merefleksikan paradoks daripada inkarnasi, yaitu Deus Semper Minor. Allah yang menjadi lemah di dalam kefanaannya. Bisakah saudara membayangkan Allah menjadi lemah di dalam kefanaannya, saudara? Maka aku haus. Lebih daripada sebuah jeritan yang meminta kelegaan dari lidah yang kering, saudara sekalian. Yesus bukan berkata aku haus sekadar sebuah jeritan supaya terbebas daripada lidah yang kering. Yohanes berkata bahwa Yesus sedang menggenapi kitab suci dengan kata-kata ini. Yohanes tidak memberitahu persisnya bagian mana daripada teks perjanjian lama, tetapi kemungkinan besar itu adalah Mazmur ke-22. Mazmur Daud yang terkenal. Mazmur itu dibuka di ayat pertama, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang juga menjadi perkataan Yesus di atas kayu salib, sebagaimana tercatat di dalam Injil Matius dan Markus. Lalu di dalam Mazmur ke-22 ayat 15 sampai ayat 16 selanjutnya tercatat, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit, mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Saudara sekalian, tak kala Yesus tergantung di atas kayu salib dan mengetahui bahwa saat kematiannya itu sudah dekat, kita bisa membayangkan Yesus di atas kayu salib. Dia mengingat pergumulan daripada Daud, apa yang Daud rasakan ketika melewati malam yang kelam daripada jiwanya. Apa yang Daud rasakan di dalam keadaan yang lemah, yang kering, yang patah, yang tidak berpengharapan, yang ditinggalkan, saudara sekalian. Di situ Yesus menempuh jalan yang lebih jauh daripada itu. Nah, saudara sekalian, hanya Injil Yohanes yang mencatat perkataan aku haus. Hanya Injil Yohanes pula yang mengkaitkan antara rasa haus, air, dan pemuasan dahaga secara jasmani dan secara rohani. Kita menemukan ini dalam Yohanes pasal yang keempat, di mana Yohanes membawa kita ke sebuah sumur di Samaria. Ketika di tengah terik matahari itu, Yesus meminta minum kepada seorang perempuan Samaria. Interaksi ini kemudian masuk pada sebuah percakapan di mana Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria itu sesuatu yang lebih baik dari sekadar air di sumur Yakub. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus mengatakan, kau minum air ini kau akan haus lagi. Saya bisa mengatakan hal yang sama, Alkitab mengatakan hal yang sama. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara cari? Saudara cari ketenaran, saudara cari kenikmatan, saudara cari kelebihan, kekayaan dan sebagainya. Percayalah bahwa engkau akan haus lagi. Engkau membutuhkan lebih lagi. Engkau membutuhkan lebih lagi.
Tetapi Yesus berkata, jikalau engkau datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu air, di mana engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya, forever and ever. Dan air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus akan memancar sampai hidupnya kekal. Saudara sekalian, Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber mata air abadi, mata air yang cukup untuk menyegarkan jiwa, tidak terhitung orang di dalam sepanjang zaman sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, di manakah saudara sekalian pendiri-pendiri agama yang berani menjanjikan bahwa dia akan memuaskan dahaga jiwamu dengan kelimpahan daripadanya sampai selama-lamanya? Yesus mengatakan dia adalah sumber mata air abadi yang cukup untuk menyegarkan jiwamu, menyegarkan jiwa, tidak terhitung orang sampai selama-lamanya. Akan tetapi saudara, akan tetapi jalan untuk sumber mata air rohani ini bisa dialirkan lewat mana? Jalan untuk sumber mata air rohani itu bisa sampai kepada saudara dan saya, bisa sampai kepada berjuta-juta orang di dalam sepanjang sejarah. Itu melalui mana saudara sekalian? Hanya melalui satu jalan, yaitu melalui sengsara dan kematiannya, melalui pengorbanannya, dan melalui kehausannya di atas kayu salib. Ada pepatah kuno pada masa gereja mula-mula yang berkata, He became like us so that we could become like Him. Dia menjadi seperti kita agar supaya kita bisa menjadi sama seperti Dia. Yesus sepenuhnya mengalami menjadi manusia untuk dia bisa mematahkan kutukan daripada dosa. Dia bisa mengalirkan air hidup itu sampai kepada kita. Seperti gambaran daripada Daud, Yesus harus sepenuhnya mengalami lidah yang kering dan berada di dalam debu maut. Ketika Yesus berkata, aku haus, itu adalah perkataan yang seperti menghancurkan bendungan daripada mata air rohani itu, yang membuat mata air itu mengalir tidak habis-habisnya sampai kepada engkau dan saya, sampai kepada semua orang yang percaya kepadanya, saudara sekalian. Maka perkataan aku haus bukan perkataan karena Yesus membutuhkan air memuaskan dahaganya, tetapi itu adalah perkataan yang meruntuhkan bendungan itu, membuat mata air mengalir tidak habis-habisnya, saudara. Haus adalah simbol kematian. Haus adalah simbol kematian. Tetapi haus juga adalah simbol pengharapan, saudara. Ketika engkau haus, tubuh memperingatkan bahwa tubuh sedang tidak memiliki apa yang dia perlukan. Ketika engkau haus, tubuh sedang memberitahu, aku kekurangan air, aku membutuhkan air supaya bisa hidup. Selain memperingatkan bahwa engkau tidak memiliki apa yang dibutuhkan oleh tubuh, rasa haus juga memberitahu apa yang tubuh itu butuhkan. Rasa haus mengingatkan kita bahwa kita mendambakan sebuah pemuasan. Sebuah pemuasan ketika saudara begitu hausnya pulang ke rumah, saudara mendapati air dingin. Saudara terus minum, saudara mendambakan pemuasan. Rasa haus itu memberitahu bahwa engkau mendambakan sebuah pemuasan. Nah saudara, rasa haus Yesus tidak diredakan oleh anggur daripada Romawi. Yesus mati tidak lama setelah itu. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dia bangkit untuk menjadi sumber kesegaran yang tidak habis-habisnya bagi setiap jiwa yang percaya kepadanya. Maka pada hari ini kita memiliki roh yang menyegarkan dan mengisi jiwa kita. Apakah saudara pada hari ini kecewa dengan Tuhan? Apakah saudara pada hari ini engkau sadar pernah meninggalkan Tuhan sekian lama, dan pada hari ini engkau sadar bahwa Dia menyediakan mata air yang berlimpah itu melalui kematian dan penderitaannya di atas kayu salib. Saudara sekalian memiliki pengharapan, sebab saudara melalui kematian Kristus memiliki roh yang menyegarkan dan mengisi jiwa kita. Maka pada akhirnya saudara sekalian, Yesus memberikan undangan bagi setiap kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat ke-28, di situ Yesus berkata, marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jikalau Yesus tidak memiliki sumber mata air rohani itu, Yesus tidak mampu untuk memuaskan dahaga jiwamu. Dia tidak berani untuk mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengatakan, siapapun juga engkau, siapapun engkau yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, come to me. Aku akan memberikan kelegaan itu kepadamu. Maka saudara sekalian, penderitaan Yesus, jikalau kita berhenti hanya kepada penderitaan Yesus, kita menyaksikan film Passion of Christ dan kita begitu kasihan lihat Yesus, saudara keliru. Karena jikalau kita berhenti sampai ke situ, kematian Yesus tidak memiliki makna apa-apa. Tetapi kita harus melihat bahwa oleh kematiannya, maka mata air rohani itu mengalir kepada kita tidak habis-habisnya. Maka kiranya melalui malam renungan dan doa ini, kembali hati kita disegarkan, kembali jiwa kita dipuaskan oleh cinta daripada Tuhan yang dinyatakan dengan begitu gamblangnya di atas kayu salib di Golgota. Biar itu senantiasa membawa hati kita mencintai Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk beberapa hal sebelum kita mulai menutup dalam doa. Saya mengajak saudara kita berdoa malam ini. Malam ini kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Yang pertama kita berdoa. Semuanya boleh buka suara. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita berdoa agar ketika kita semakin dimengertikan akan karya penebusan Kristus, kita boleh semakin mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita semakin merindukan agar begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya, begitu banyak jiwa-jiwa yang berada di dalam lesu, letih, jiwa yang kering, agar kiranya melalui kita mereka boleh datang kepada Tuhan, mengenal Dia. Kiranya Tuhan membangkitkan tekad dalam hati kita untuk berjuang, untuk hidup bagi Injil. Mari sama-sama kita berdoa, kita buka suara. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa sebab kepada kami Tuhan telah menganugerahkan akan hidup yang kekal, keselamatan yang daripada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Tuhan mencintai kami, Tuhan mengasihi kami begitu rupa. Engkau telah memberikan Kristus anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib. Maka pada malam ini Tuhan, pada malam di mana kami merenungkan sengsara Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan tolong supaya kami boleh lebih cinta Tuhan, supaya kami boleh mengasihi Tuhan lebih. Dan bukan cuma kami mengasihi Engkau dan berhenti di situ, tetapi kami mau juga membawa kasih-Mu kepada mereka yang berada di sekitar kami. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu teman kami, sahabat kami, orang-orang yang berada di sekitar kami, supaya mereka juga boleh mengenal Engkau, mereka boleh mengenal kasih-Mu. Mereka mungkin berada dalam jiwa yang kering, berada dalam hati yang patah, mereka yang berseru mencari pertolongan tetapi tidak menemukan jawaban. Maka kami berdoa, ya Tuhan, biarlah cinta daripada Tuhan juga boleh dihantar sampai kepada mereka. Dan Tuhan pakai kami untuk boleh bersaksi bagi kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang berikutnya, mari kita berdoa agar karya penebusan Kristus terus diberitakan dengan lantang ke seluruh dunia melalui peringatan Jumat Agung besok dan juga perayaan Paskah pada hari Minggu nanti. Kiranya setiap mimbar dimanapun tidak lain dan tidak bukan hanya memberitakan dan hanya meninggikan Kristus yang tersalibkan, yang menderita dan mati, namun yang bangkit mengalahkan kematian. Mari kita berdoa untuk perayaan, untuk peringatan Jumat Agung di mana-mana besok hari dan juga perayaan Paskah. Kiranya Kristus ditinggikan. Mari kita berdoa, kita buka suara. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan agar berita Injil ini tidak berhenti, agar setiap mimbar dimanapun juga, setiap gereja dimanapun juga memberitakan Kristus yang tersalibkan, ya Tuhan. Biarlah pada peringatan Jumat Agung besok dimanapun juga dan pada perayaan Paskah pada hari Minggu nanti, Kristus boleh ditinggikan, Kristus boleh dimuliakan, ya Tuhan. Dan kabar salib terus diberitakan, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami bersyukur akan anugerah yang telah Tuhan berikan. Dan kami tidak mau agar kabar itu berhenti hanya sampai kepada kami. Kami berdoa agar setiap gereja, setiap mimbar memberitakan Kristus yang mati menderita bagi kami sebagai pendamaian bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami mau berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Dan yang ketiga, kita hari ini boleh beribadah dengan lancar, kita boleh datang tanpa halangan. Tetapi berapa banyakkah orang yang bisa menikmati itu? Terlalu banyak orang-orang Kristen yang berada di tempat-tempat yang teraniaya. Mereka yang harus beribadah secara diam-diam. Mereka berada dalam ancaman, dalam bahaya. Mereka menjadi sasaran empuk seperti domba di tengah kawanan serigala. Mari kita berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan menopang iman mereka. Tuhan memelihara pengharapan kekal dalam hati mereka. Mari kita berdoa. Berdoa bagi saudara-saudara Kristen kita di tempat-tempat yang sulit, di tempat yang teraniaya. Tuhan menguatkan mereka. Mari sama-sama kita boleh berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, dan kami mengingat akan saudara-saudara kami Tuhan. Ketika kami boleh dengan bebas datang beribadah, ketika kami boleh dengan bebas untuk memperingati akan karya Tuhan. Berapa banyak saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan ketakutan, yang berada dalam himpitan ya Tuhan, berada di tengah-tengah kesesatan dan penganiayaan, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk beribadah. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau terus memelihara iman mereka, biarlah mereka terus melihat Kristus yang mati di atas kayu salib, yang telah bangkit mengalahkan kematian, boleh mendampingi mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka yang berada dalam keadaan seperti itu, justru mereka menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kesaksian dengan kuasa yang begitu besar untuk membawa pertobatan kepada seluruh bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memakai mereka dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan yang terakhir, mari kita mengingat para misionaris, orang yang menjawab panggilan Tuhan, melepaskan segala sesuatunya, mengarahkan diri kepada panggilan surgawi, pergi ke tempat yang mereka tidak kenal, membawa keluarga mereka, membawa dalam segala resiko yang akan terjadi. Mari kita berdoa mendukung mereka, berdoa bagi tugas panggilan yang Tuhan percayakan, berdoa mereka terus boleh memandang kepada Kristus yang memanggil mereka. Mari bersama-sama kita berdoa untuk para misionaris, dan untuk doa penutup nanti minta Vikaris Filbert boleh memimpin kita dalam doa penutup. Mari sama-sama kita berdoa untuk para misionaris. Tuhan Bapa di dalam surga, kami juga mengingat para misionaris yang menjawab panggilan Tuhan. Mereka yang dengan rela melepaskan segala sesuatunya untuk mengikut Tuhan. Mereka yang dengan rela menjawab panggilan Tuhan, membawa seluruh keluarga pergi ke tempat yang tidak dikenal, pergi ke tempat yang asing, pergi ke tempat di mana mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau yang menguatkan dan memimpin terus dalam pelayanan para misionaris, sehingga di tempat yang kering, di sana boleh ditabur benih yang kiranya disirami oleh firman-Mu. Benih itu akan bertumbuh, benih itu akan menghasilkan pohon yang kuat dan kokoh, yang akan menghasilkan buah yang tidak habis-habisnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau memimpin para misionaris, memimpin keluarga mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang telah Tuhan utus untuk menjadi pemberita Injil di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.